Hari ini saya akan berbicara tentang kepercayaan diri kreatif. Saya akan mulai dari kisah saat saya kelas 3 SD di sekolah Oakdale di Beaverton, Ohio. Saya ingat suatu hari sahabat saya, Brian, mengerjakan proyek. Dia membuat kuda dari tanah liat yang ditaruh di bawah stafel oleh guru kami. Dan suatu ketika, seorang siswi yang duduk di mejanya melihat apa yang dia lakukan. Dan berkata, "Jelek sekali, sama sekali tidak terlihat seperti kuda." Bahu Brian langsung terbenam. Dia meremas kuda tanah liat itu dan melemparkannya ke tempat sampah. Saya tidak pernah melihat Brian mengerjakan proyek seperti itu lagi. Saya penasaran seberapa sering hal itu terjadi. Tampaknya saat saya menceritakan kisah Brian ini pada siswa saya, banyak orang akan datang setelah kelas selesai dan mengatakan pengalaman mereka yang serupa. Bagaimana ada guru mematikan rasa percaya diri mereka, atau bagaimana ada siswa yang sangat kejam kepada mereka. Beberapa memilih untuk menganggap diri mereka tidaklah kreatif sejak saat itu. Dan saya melihat pilihan yang diambil pada masa anak-anak masuk dan menjadi semakin tertanam bahkan hingga Anda dewasa. Kita banyak melihat hal ini saat saya mengadakan lokakarya atau saat ada pelanggan yang bekerja berdampingan dengan kita. Pada akhirnya kita sampai pada saat yang tidak jelas atau tidak biasa. Dan akhirnya para eksklusif besar itu mengeluarkan BlackBerry dan berkata harus menelepon karena ada hal penting. Dan mereka begitu tidak nyaman saat kami melacak mereka dan menanyakan apa yang terjadi. Mereka berkata, "Saya bukan orang yang kreatif." Namun kita tahu itu tidak benar. Jika mereka tetap meneruskannya, pada akhirnya mereka akan melakukan hal yang hebat, yang menyejukkan diri mereka sendiri betapa inovatifnya mereka dan tim mereka. Saya telah mempelajari ketakutan akan penilaian orang dalam diri kita, bahwa Anda tidak melakukan hal karena takut Anda akan dinilai buruk. Jika Anda tidak mengatakan hal kreatif yang tepat, Anda akan dinilai buruk. Saya mendapat terobosan besar saat bertemu dengan psikolog Albert Bandura. Saya jauh tidak tahu Anda kenal Albert Bandura. Jika Anda mencari di Wikipedia, dikatakan dia adalah psikolog terpenting nomor 4 dalam sejarah seperti Freud, Skinner, entah siapa, dan Bandura. Bandura berusia 89 tahun dan masih bekerja di Stanford. Dia pria yang sangat menyenangkan. Saya menemunya karena dia sudah lama bekerja pada fobia. Bidang yang bagi saya menarik. Dia telah mengembangkan cara metodologi yang akhirnya dapat menyembuhkan orang dalam waktu yang singkat. Dia banyak menyembuhkan orang dengan fobia dalam 4 jam. Kita berbicara tentang ular, namun kita